jemaat sekalian yang terkasih, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya berharap kita semua dalam kondisi sehat-sehat dan kita senantiasa patuh pada protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan saya juga berharap kiranya kita semua juga boleh berlimpah sukacita dari Tuhan, supaya kita boleh menjalani hari-hari ini dengan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Jemaat sekalian yang terkasih, tidak terasa ya, sudah hampir 1 tahun kita semua bersama-sama berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kita tahu bahwa dampak dari pandemi corona ini sangat besar. Ya, salah satu dampak terbesarnya adalah dampak dalam perekonomian. Kita tahu ya, begitu banyak lapisan masyarakat yang di PHK, juga lapisan masyarakat yang mungkin juga mengalami pemotongan gaji, bahkan tidak sedikit pengusaha yang gulung tikar dikarenakan pandemi corona ini. Jemaat sekalian yang terkasih, berbagai negara berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Berbagai negara berjuang untuk mengusahakan vaksin dari virus corona. Di Indonesia sendiri baru terdengar berita bahwa vaksin corona kiriman dari China sudah sampai, dan kalau nanti sudah lulus tahap uji dari BPOM akan segera didistribusikan kepada masyarakat setempat. Jadi kita bisa melihat pergumulan seluruh dunia hari ini adalah bergumul agar pandemi corona ini segera berakhir. Ini menjadi pengharapan bagi dunia kita hari ini agar pandemi segera berakhir. Jemaat sekalian yang terkasih, berbicara tentang pengharapan, saya mengajak kita untuk buka bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Jemaat sekalian yang terkasih, di tengah pandemi corona ini, saya yakin kita pasti akan merayakan Natal dengan cara yang berbeda. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya, kita merayakan Natal dengan berkumpul di gereja dengan berbagai kemeriahan yang ada. Tapi di tahun ini agak berbeda. Kita akan merayakan Natal secara virtual dikarenakan pandemi corona pada hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah makna Natal menjadi berkurang ketika dirayakan secara virtual? Atau menjadi hilang sama sekali ketika dirayakan secara virtual? Jawabannya tidak. Makna Natal tidak berkurang sedikit pun. Makna Natal tidak hilang sama sekali ketika dirayakan secara virtual. Karena sejatinya Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Sejatinya Natal itu bukan bicara tentang perayaan ulang tahun besar-besaran. Sejatinya Natal itu tidak bicara tentang gegap gempita kerlap-kerlip pohon Natal. Sejatinya Natal itu tidak berbicara tentang kemewahan dan keagungan dunia ini, bukan. Sejatinya Natal yaitu berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini, di mana Dia lahir membawa damai, di mana Dia lahir membawa pengharapan untuk orang-orang berdosa. Yesus Kristus lahir ke dunia ini, Dia membawa pengharapan untuk orang-orang yang terikat dengan dosa, untuk orang-orang yang terbelenggu oleh dosa. Yesus Kristus datang untuk kita, orang-orang berdosa yang percaya kepadanya, supaya kita beroleh damai sejahtera dan supaya kita juga beroleh hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Dia adalah Immanuel, artinya Tuhan beserta dengan kita. Jemaat sekalian yang terkasih, mungkin di masa pandemi ini kita bergumul berat tentang banyak hal, tentang pekerjaan, tentang perekonomian, tentang rumah tangga, dan juga hal-hal lain yang membuat kita memiliki begitu banyak beban berat dalam hidup ini, terutama di tengah pandemi corona ini.
Yesus Kristus lahir ke dunia ini, dia dinamakan Immanuel. Artinya, Tuhan beserta dengan kita. Artinya, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan merasakan apa yang kita rasakan. Kesulitan apapun yang kita rasakan, Tuhan rasakan. Tuhan tahu. Tuhan paham semua kesulitan kita. Dan Tuhan tidak akan sekali-kali meninggalkan kita. Ketika kita mengalami kesusahan dalam hidup ini, ingat, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia Immanuel, dia beserta kita. Tuhan mau kita datang mendekat pada dia. Datang pada dia melalui doa. Katakan segala pergumulan kita. Tuhan mau kita bergantung pada dia. Percayalah, Tuhan pasti menolong kita tepat pada waktunya. Dia Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin.